Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Triwulandani. Saya adalah CGB Angkatan 9 dari Kota Balikpapan dengan fasilitator Bapak Nanang Nuryanto dan pengajar praktek Ibu Kristina Vika Prasetya. Berikut saya akan memaparkan modul 1.3 mulai dari diri, refleksi 1, refleksi 2, dan refleksi 3. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah refleksi diri 1. Dalam refleksi diri 1 ini, saya akan menggambarkan imajinasi saya mengenai 5-10 tahun ke depan murid-murid saya nanti. Yang saya dambakan dari murid saya 5-10 tahun kelak, apapun dan bagaimanapun keadaan dan posisi murid saya saat besar nanti, semoga menjadi orang sukses sesuai potensi yang mereka miliki dan selalu mengingat akan jasa gurunya. Kelak jika murid saya berhasil, maka jangan lupa untuk menyapa selalu gurumu dimanapun kalian bertemu. Ingatkan gurumu jika dia lupa akan namamu, serta ceritakan pada gurumu tentang apa keberhasilan yang sudah kamu capai. Ucapkan terima kasih padanya, karena berkat gurulah kalian mampu dituntun membaca, nulis, dan berhitung. Berikut adalah imajinasi saya tentang murid di masa depan. Seperti apa ya kira-kira gambar yang saya buat? Gambar pertama yang saya buat adalah seseorang laki-laki yang sudah berhasil menempuh pendidikan tingginya. Dan di situ saya tuliskan, terima kasih Bu Ulan, berkat nasihat ibu saya bisa membanggakan orang tua. Saya berharap dengan gambar ini nantinya murid saya setelah lulus SD bisa melanjutkan SMP, melanjutkan SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Harapan itu sangat benar-benar ada di dalam hati saya. Saya berharap mereka tidak putus sekolah. Dengan cita-cita yang sudah mereka capai, mereka tidak pernah lupa akan jasa-jasa guru SD-nya terlebih dahulu. Mereka akan mengingat dari nasihat mereka lah mereka bisa menjadi sosok yang telah dia cita-citakan. Gambar berikutnya imajinasi saya terhadap murid saya nanti kelak. Di situ ada seorang perempuan yang sedang bekerja di depan laptop. Dan situ tertulis, terima kasih Bu Ulan, berkat nasihat dan ilmu dari Ibu saya bisa bekerja di perusahaan ternama dengan jabatan tinggi Bu. Dari situ terlihat sekali bahwa saya menginginkan anak murid saya bisa mampu bekerja setelah mereka mendapatkan pendidikan tingginya, mampu bekerja di passion mereka sendiri, bisa di perusahaan, bisa di sebuah lembaga pendidikan, di sebuah lembaga kesehatan, atau dimanapun mereka dengan jabatan yang mereka inginkan, jabatan yang mereka raih dengan kerja keras mereka sendiri. Dari situ saya akan sangat bahagia sekali melihat keberhasilan mereka yang tidak harus menjadi seorang angkatan atau seorang polisi atau TNI. Menurut saya dengan bakat apa yang mereka punya, mereka bebas untuk memilih apa yang mereka inginkan. Gambar berikutnya adalah seorang perempuan yang memiliki sebuah toko kue. Di situ tertulis, Bu Ulan, mampir ya di toko kueku. Terima kasih Ibu, nasihat Ibu selalu teringat hingga aku jadi sekarang ini. Saya membayangkan bahwa murid saya memiliki sebuah usaha sendiri dan mereka mengajak guru-gurunya terdahulu untuk melihat bagaimana kesuksesan mereka, menunjukkan kepada gurunya bahwa ibu saya bisa berdiri tegar seperti ini, bisa membuat usaha seperti ini. Itu sungguh sangat membahagiakan bagi saya. Menurut saya potensi-potensi anak yang di SD ibaratnya sudah kita kembangkan, tentunya ini nanti bisa membawa pengaruh besar pada kehidupan mereka di kemudian hari. Sungguh bahagia sekali jika bisa melihat murid-murid kita bisa berhasil, dan keberhasilan mereka itu didapatkan dari pengembangan potensi yang dulu kita bimbing. Selanjutnya adalah situasi murid, peran guru, dan suasana sekolah yang saya cita-citakan. Nah,
di sini ada beberapa hal yang harus saya ceritakan dan tentunya saya sangat berharap sekali ya apa yang saya cita-citakan ini benar-benar terwujud. Situasi dan kondisi serta peran yang saya inginkan sudah saya gambarkan dalam gambar ini ya. Silakan diperhatikan, di situ ada gambar sekolah lengkap dengan fasilitas-fasilitasnya. Ada fasilitas permainan, kemudian ada taman, kemudian ada kebun sayur-sayuran, ada kolam ikan, ada tempat sampah dengan berbagai warna, dan semua itu saya menginginkan sekolah saya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah gambar sekelompok anak yang sedang berjalan menuju sekolah dengan perasaan yang bahagia. Kemudian ada anak-anak yang sedang bermain di sekitar sekolah. Dan ini yang menarik, ada seorang guru yang sedang diberikan bunga oleh seorang siswa. Di sini saya ingin memperlihatkan bahwa menjadi guru itu jadilah guru yang disayang oleh murid. Jadi guru yang dirindukan oleh murid. Nah, inilah bagaimana gambaran dari apa yang saya cita-citakan. Untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan satu persatu. Situasi murid yang saya cita-citakan terdiri dari 5 poin. Yang pertama, murid saya memiliki sopan santun yang baik dan taat beribadah dan juga taat beragama. Yang kedua, murid saya berangkat sekolah dengan rasa nyaman dan semangat. Yang ketiga, murid saya bahagia dalam menerima ilmu dan menerima tugas dari guru. Yang keempat, murid saya berada di tengah orang tua dan keluarga yang nyaman untuknya. Dan yang kelima, murid saya berani mengungkapkan apa yang dia mau dan apa yang dia rasa pada guru. Selanjutnya adalah peran guru yang saya cita-citakan. Di sini ada 8 peran yang saya citakan. Yang pertama, mampu mencintai dan dicintai murid. Yang kedua, mampu memberikan kebahagiaan dan kemerdekaan pada murid. Yang ketiga, mampu menjadi sosok teladan bagi rekan sejawat. Yang keempat, mampu menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak pada siswa tiap harinya. Kemudian yang kelima, mampu untuk selalu dirindukan murid. Yang keenam, mampu menuntun murid untuk mengembangkan potensinya. Yang ketujuh, mampu mengabdi pada negara dan bertanggung jawab pada tugas sebagai ASN guru. Yang delapan, mampu menjadi pengganti orang tua di sekolah. Selanjutnya adalah situasi sekolah yang saya cita-citakan. Di sini ada 5 poin situasi sekolah yang saya inginkan. Yang pertama yaitu lingkungan sekolah yang lingkungannya bersih, nyaman, dan ramah anak. Yang kedua, menambahkan fasilitas permainan karena hakikat anak itu kodratnya bermain. Jadi alangkah baiknya ya jika sekolah-sekolah itu memberikan fasilitas tersebut. Kemudian yang ketiga, lingkungan sekolah yang kaya akan lingkungannya yang bisa dijadikan sebagai media ajar yang nyaman. Kemudian yang keempat, menyediakan kebutuhan untuk selanjutnya yaitu refleksi diri 2. Dalam refleksi diri 2 ini, saya akan memperjelas bagaimana visi yang akan saya susun. Visi tentang murid dan sekolah yang Bapak Ibu idam-idamkan. Nah, di dalam visi ini saya mengisi kalimat rumpang yang nantinya akan menjadi satu paragraf utuh. Berikut adalah kalimatnya. Saya memimpikan murid-murid yang belajar dengan hati yang bahagia dan nyaman. Saya percaya bahwa murid adalah sosok unik yang penuh dengan berjuta keajaiban yang siap mengejutkan siapa saja. Di sekolah, saya mengutamakan murid saya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa semua program sekolah berpihak pada murid. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mampu memerdekakan murid. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa murid yang merdeka akan mampu berkembang, berproses, mandiri, dan berpikir. Selanjutnya adalah refleksi diri 3. Dalam refleksi diri 3 ini saya akan semakin memperjelas apa dari visi yang saya inginkan. Rumusan visi yang menggambarkan murid dan sekolah saya. Apa makna penyataan visi bagi Bapak atau Ibu? Visi bagi saya adalah penggerak dan motivasi saya secara sadar
dalam mencapai tujuan yang saya inginkan. Selanjutnya, apa harapan cita-cita Bapak atau Ibu untuk murid, rekan pendidik, komunitas sekolah, kehidupan masyarakat di daerah Bapak atau Ibu, dan bangsa negara Indonesia? Harapan saya adalah saya mampu berperan maksimal dalam memerdekakan murid dengan memfasilitasi, melayani, dan membimbing mereka untuk mengembangkan kemampuan diri dan potensi diri. Selanjutnya, apa yang selama ini jadi keyakinan bersama dan menyatukan sekolah kita? Bahwa semua program sekolah berpihak pada murid karena sekolah adalah lembaga pengembang dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang gemilang, dan guru adalah sosok penuntun murid. Jadi segala sesuatu yang dilakukan murid demi kebaikan guru, sehingga dengan hal tersebut kami yakin secara bersama. Selanjutnya adalah apa yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah Bapak atau Ibu dengan murid di sekolah lain. Yang saya harapkan menjadi pembeda adalah bahwa murid kami memiliki karakter profil Pancasila dan mampu berdiri mandiri di lingkungannya karena sudah mendapatkan bekal pembimbingan karakter profil pelajar Pancasila pada diri mereka. Selanjutnya adalah apa kontribusi orang dewasa dan para pemangku kepentingan di sekolah kita dalam mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kontribusinya adalah mendukung semua kegiatan yang berdasar untuk pengembangan profil pelajar Pancasila dari segi fasilitas, sarana dan prasarana, dan juga lingkungan. Berikut adalah visi saya secara lengkap, yaitu terwujudnya siswa yang merdeka, bahagia dan termotivasi dalam belajar, berjiwa dan berkarakter profil pelajar Pancasila, serta cinta lingkungan. Semoga presentasi saya mulai dari diri modul 1.3 ini mampu membawakan manfaat bagi yang membaca. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.